Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan mempresentasikan tentang proyeksi usaha dan analisis kelayakan investasi gula merah langkah pelancar, yang dimana kami dari kelompok 6. Kemudian di sini saya tidak sendirian, saya di sini bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ialah Anita Devi Lestari dengan NIM 196510005. Yang kedua, Laras Kinanti dengan NIM 196510020. Yang ketiga, Agnes Sampeluku dengan NIM 196510014. Dan yang terakhir ialah saya sendiri, yakni Lutfi Latulasana dengan NIM 196510017. Kali ini pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Agnes Sampeluku. Silakan menyimak penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agnes Sampeluku dengan NIM 196510014 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu latar belakang, yang dimana nira aren merupakan salah satu sumber bahan pangan untuk pembuatan gula. Komposisi nira dari suatu jenis tanaman dipengaruhi beberapa faktor, antara lain varietas tanaman, umur tanaman, kesehatan tanaman, keadaan tanah, iklim, pemupukan, dan pengairan. Keberlimpahan nira yang ada di daerah Langkap Lancar menggerakkan beberapa masyarakat untuk mengelolanya menjadi gula merah yang nantinya dapat diperjualbelikan dan juga dikonsumsi masyarakat, serta dapat menjadi sebagai ladang pencarian bagi masyarakat Langkap Lancar. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Dalam rumusan masalah ini ada beberapa. Yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan gula merah di Indonesia dan di desa Langkap Lancar. Yang kedua, bagaimana pengelolaan bahan dan biaya dalam pengelolaan gula merah. Yang ketiga, bagaimana perhitungan produksi dalam satu kali produksi. Yang keempat, bagaimana laporan laba rugi yang dihasilkan pada satu kali produksi. Yang kelima, bagaimana analisis kelayakan investasi dalam usaha gula merah Langkap Lancar ini. Selanjutnya itu ada tujuan, yang dimana tujuan pelaporan keseluruhan berlandaskan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dicantumkan. Baik, adapun manfaat dari penyusunan laporan ini ialah pemilik usaha dapat mengetahui seberapa besar biaya produksi yang digunakan serta rincian bahan dalam sekali produksi, dan memudahkan pemilik usaha dalam pendataan baik dari sesi produksi maupun penggunaan aktiva. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan informasi perusahaan. Yang pertama ada data perusahaan. Nama perusahaan Industri Gula Merah Langkap Lancar. Bidang perusahaan manufaktur, berdiri sejak tahun 2012. Alamat perusahaan Jalan Cigugur 01-02, Langkap Lancar, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dengan kode pos 46391, nomor NPWP 0145678123000, NIEB 05012020050112. Selanjutnya ada data pemilik, yaitu nama pemilik Ada Nathira, tempat tanggal lahir Cigugur 14 April 1967, alamat Jalan Cigugur 0102, Langkap Lancar, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Usia 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Nama usaha Industri Gula Merah Langkap Lancar. Alamat usaha Jalan Cigugur 0102, Langkap Lancar, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 2012. Lama usaha kurang lebih 10 tahun. Jumlah karyawan 17. Yang ketiga, data karyawan. Yang pertama, Sumarno, alamat Jalan Cigugur nomor 8, bagian produksi. Yang kedua, Gugun, Jalan Raya Desa Pangkalan, bagian produksi. Yang ketiga, Ucup Ramadan, Jalan Langkap Lancar, Jaya Mandiri, bagian produksi. Yang keempat, Wisesa Edi, Jalan Cigugur nomor 8, bagian produksi. Yang kelima, Sutresna, alamat Jalan Raya Desa Pangkalan, bagian produksi. Yang keenam, Gilang Dirga, alamat Jalan Langkap Lancar, Jaya Mandiri, bagian produksi. Yang ketujuh, Dedeng Surendeng, alamat Jalan Cigugur nomor 8, bagian produksi. Yang ke-8, Nanang, Jalan Langkap Lancar, Jaya Mandiri, bagian produksi. Yang ke-9, Eros Muhammad,
alamat Jalan Raya Desa Pangkalan bagian produksi. Yang 10 ada Aang, alamat Jalan Cigugur nomor 8 bagian produksi. Yang ke-11 Randy Hafiz, alamat Jalan Raya Desa Pangkalan bagian produksi. Yang ke-12 ada Gali Hinanjar, alamat Jalan Cigugur nomor 8 bagian produksi. Yang ke-9 Neda Khadijah, alamat Jalan Raya Desa Pangkalan bagian packaging. Yang 14 ada Nurul Husada, alamat Jalan Raya Desa Pangkalan bagian packaging. Yang ke-15 ada Koyifa Ahmad, alamat Jalan Langkap Lancar Jaya Mandiri bagian packaging. Yang ke-16 ada Esi Sumirasi, alamat Jalan Raya Desa Pangkalan bagian packaging. Yang ke-17 ada Sri Setianingsi, alamat Jalan Cigugur nomor 8 bagian produksi, bagian packaging. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur organisasi perusahaan, yang dimana pemilik ialah Adnan Hadira. Itu ada bagian produksi dan bagian packaging, yang dimana bagian produksi itu terdiri dari Sumarno, Gugun, Ucup, Wisesa, Sutresna, Gilang, Dedeng, Nanang, Eros, Aang, Randy, dan Gilang. Dan untuk bagian packaging itu terdiri dari Khadijah, Nurul, Kofifa, Esi, dan Nisi. Baik, selanjutnya ada pun dana lokasi perusahaan. Gula merah Langkap Lancar ini dapat dilihat di layar. Baik, selanjutnya kita masuk ke alur produksi gula merah. Yang pertama, proses pembuatan gula merah itu melalui pembelian nira dari penyadap atau penderes yang diambil di pagi hari jam 8. Selanjutnya masuk ke penyaringan nira aren. Setelah disaring, kemudian masuk ke tahap perebusan nira, yang dimana ditunggu hingga berbuih putih. Setelah buih putih timbul, maka masuk ke proses pembuangan buih putih, yang kemudian menunggu hingga air nira mendidih dan teksturnya mengental kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, setelah mengental dan berwarna kecoklatan, api dimatikan, lalu pindahkan air nira yang telah menjadi gula merah ke dalam ember menggunakan gayung stainless. Selanjutnya, setelah itu tuang gula merah yang masih kental dan panas dari ember ke dalam cetakan menggunakan gayung dan rapikan menggunakan planer. Tunggu hingga gula merah mengeras. Setelah mengeras, lepaskan gula merah dari cetakan. Tahap terakhir masuk tahap pengemasan. Gula merah dimasukkan ke dalam peti. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan proyeksi laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya Lutfila Telasara dengan NIM 196511017. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang pembahasan selanjutnya, yakni mengenai proyeksi laporan keuangan dari industri gula merah Langkap Lancar. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Oke teman-teman sekalian, pembahasan yang pertama ialah mengenai daftar aktiva tetap dari pabrik gula merah Langkap Lancar yang terdiri atas 2 item. Yang pertama ialah daftar aktiva tetap peralatan produksi, dan yang kedua ialah daftar aktiva tetap bangunan. Untuk daftar aktiva tetap peralatan produksi itu sendiri terdiri atas 11 item. Yang pertama wajan jumbo, kedua cetakan kayu, ketiga spatula kayu ukuran jumbo, keempat tungku, kelima saringan, keenam ember, ketujuh gayung, 8 drum, 9 pelamir, 10 gayung stainless, dan yang terakhir ialah peti kayu, yang dimana keseluruhannya ini memiliki total kuantiti sebesar 217 pieces. Kemudian dengan total harga 23.762.500, yang dimana keseluruhan peralatan ini memiliki penyusutan per tahun sebesar 4.187.500, penyusutan per bulannya sebesar 348.958 rupiah, dan penyusutan perharinya sebesar 11.473 rupiah. Karena kita produksinya ialah per peti, maka di sini juga dihitung untuk penyusutan per petinya, yakni sebesar 115 rupiah. Selanjutnya, yakni tentang daftar aktiva tetap bangunan dari pabrik gula merah Langkap Lancar itu sendiri, yang dimana terdiri atas 1 bangunan pabrik dengan kuantitinya 1, harganya sebesar 150 juta, dengan penyusutan per tahunnya sebesar 5 juta, penyusutan per bulan sebesar 416.666,67 rupiah, penyusutan per harinya ialah sebesar 13.698,63 rupiah, dan di sini juga dihitung untuk penyusutan per petinya yakni sebesar 136,99 rupiah. Nah, dari keseluruhan daftar aktiva tetap ini
maka kita akan dapat menghitung untuk jumlah biaya investasi kita dalam perusahaan atau pabrik gula merah Langkap Lancar itu sendiri, yakni sebesar 173.762.500. Itu merupakan jumlah biaya investasi yang digunakan dalam pabrik gula merah Langkap Lancar itu. Oke, selanjutnya kita akan memperhitungkan mengenai daftar bahan baku yang digunakan dalam proses produksi pabrik gula merah Langkap Lancar itu sendiri. Nah, di sini cuma satu item aja ya teman-teman sekalian, kita menggunakan nira aren karena gula merah yang kita produksi memang menggunakan nira aren murni tanpa campuran atau bahan-bahan lainnya, sehingga kualitasnya juga lebih baik. Di sini juga ada per 1 kali produksi gula merahnya, yang dimana kita memproduksi dengan bahan nira aren dengan satuan liter, kuantitinya sebesar 100 dengan harga 10.000 per liternya, sehingga dalam jumlah 1 kali produksinya itu kita akan mengeluarkan biaya sebesar 1 juta, yang dimana total produksi selama 1 harinya dalam 10 wajan itu sebanyak 20 kali produksi lah, karena dalam 1 wajan itu mampu memproduksi sebesar 4 kali produksi. Selanjutnya bahan baku untuk per 1 hari, bulan, dan tahunnya. Di sini sama, nama barangnya yakni nira aren karena bahan bakunya sama, nira aren. Kemudian untuk harga dan kuantitinya dengan total harganya sama, total produksi per 1 harinya juga sama. Jadi total produksi dalam 1 harinya kita akan memperoleh sebesar 20 juta, total produksi dalam 1 bulannya ialah 520 juta, dan total produksi dalam 1 tahunnya ialah 6.240 juta. Di sini ada catatan bahwasanya dalam 1 hari memproduksi sebanyak 2 ton atau 2.000 kg atau sama dengan 20.000 pieces. Kemudian 1 kali produksi gula merah wajan mampu menghasilkan 1 kuintal atau 100 kg atau 1000 gram, di mana berat 1 pieces gula merah adalah 100 gram. Jadi 100.000 gram dibagi 100 gram ialah 1000 pieces untuk 1 kali produksi. Selanjutnya, pabrik memiliki 10 wajan yang dioperasikan per harinya, sehingga 2000 kg dibagi 10 wajan ialah 20 kali produksi. Sehingga perharinya setiap wajan mampu memproduksi sebanyak 2 kali produksi. Sehari membutuhkan 100 liter dikali 20 kali produksi, yakni sebanyak 20 liter. Sehingga dalam sekali produksi dapat menghasilkan 1000 pieces atau 200 pieces per 5 petinya. Sehingga dalam 1 hari bisa menghasilkan 100 peti. 100 peti ini merupakan 5 peti dikalikan dengan 20 kali produksi ya teman-teman ya. Sehingga dalam sehari 2 ton produksi itu 2000 kg dibagi dengan 20 kg sebanyak atau sama dengan 100 peti. Ya, di mana 2000 kg tersebut sama dengan 2000 liter. 2000 liter dikalikan dengan 20 kali produksi sama dengan 100 liter per produksi memerlukan 100 liter nira. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yakni mengenai daftar tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dari pabrik gula merah Langkap Lancar itu sendiri. Di sini untuk daftar tenaga kerjanya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pemilik, kedua bagian produksi, dan yang ketiga bagian packing. Untuk pemilik itu sendiri berjumlah 1 orang dengan gaji per harinya Rp134.615 dan memperoleh gaji per bulannya sebesar Rp3.500.000, gaji per tahunnya sebesar Rp42 juta. Selanjutnya bagian produksi, kita di sini memiliki 12 tenaga kerja dengan gaji per harinya sebesar Rp1.440.000. Gaji per bulannya sebesar Rp37.440.000 dan gaji per tahunnya sebesar Rp449.280.000. Yang ketiga atau yang terakhir ialah bagian packing, di mana di sini kita memiliki 5 orang tenaga kerjanya dengan gaji per harinya sebesar Rp500.000, gaji per bulannya sebesar 13 juta dan gaji per tahunnya sebesar 156 juta. Jadi untuk total keseluruhan tenaga kerja kita ialah berjumlah 18 orang dengan gaji per tahunnya sebesar Rp647.280.000. Selanjutnya untuk daftar biaya overhead pabrik atau tidak tetap dalam pabrik gula merah Langkap Lancar itu sendiri ialah yang pertama air dengan total biaya per harinya sebesar Rp7.692, total biaya per bulannya sebesar Rp200.000, total biaya per tahunnya sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya listrik atau voucher dengan satuannya watt dengan total biaya per harinya sebesar Rp3.846 dengan total biaya per bulannya sebesar Rp100.000, total biaya per tahunnya sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya kayu bakar untuk proses pemasakan dari nira tersebut, ini satuannya ikat, dimana kita memiliki kuantitinya sebesar 25 pieces.
dengan total biaya perharinya sebesar 125.000 dengan total biaya per bulannya sebesar 3.250.000, total biaya per tahunnya sebesar 39 juta. Dan yang terakhir ialah plastik roll atau untuk packing. Satuannya roll dengan kuantitinya 3 roll. Total biaya perharinya sebesar 81.000 dengan total biaya per bulannya sebesar 2.106.000 rupiah. Dengan total biaya penyusutan per tahunnya ialah 25.272.000 rupiah. Jadi itu tadi merupakan daftar tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang terjadi di dalam pabrik gula merah Rangkap Lancar selama per hari, per bulan, dan per tahunnya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan di awal tadi seperti bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsungnya, biaya overhead pabriknya, kita akan membuat laporan harga pokok produksi dari pabrik gula merah Rangkap Lancar, yang dimana isi dari laporan harga pokok produksi dari pabrik gula merah Rangkap Lancar itu sendiri terdiri atas beberapa item yang emang kita perhitungkan sebelumnya, seperti tentang biaya bahan bakunya, yakni terdiri atas pembelian air nira, biaya tenaga kerja langsungnya terdiri atas biaya gaji bagian produksi, dan biaya overhead pabriknya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah biaya overhead pabrik tetap, yakni biaya penyusutan, dan yang kedua biaya overhead pabrik tidak tetap seperti air, listrik, kayu, plastik roll, dan biaya gaji bagian packing. Dan kemudian jika kita telah mendapatkan nilai-nilai dari perhitungan kita di awal seperti di layar ini, kita akan memperoleh hasil untuk jumlah harga pokok produksinya, yang dimana di sini dihitungkan juga per peti, per hari, per bulan, dan per tahunnya. Yang pertama ialah per peti sebanyak 200 pieces, kita akan memperoleh nilai sebesar Rp221.827. Kemudian untuk perharinya kita akan memperoleh sebesar Rp22.182.710. Per bulannya kita akan memperoleh sebesar Rp576.861.625. Dan kemudian untuk per tahunnya kita akan memperoleh sebesar, atau kita akan mengeluarkan biaya sebesar Rp6.922.339.500. Dan di sini kita akan memberikan atau memperoleh harga jual per piecesnya, yang dimana harga jual oleh produsen ialah sebesar Rp300.000, yang dimana harga dari kita itu sebesar Rp221.827. Jadi di sini kita sudah memperoleh keuntungan ya teman-teman sekalian dari produksi-produksi yang kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Halo. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ya, yaitu tentang analisa biaya standar. Nah, untuk pembahasan yang ini akan dijelaskan oleh saya, Anita Devi Lestari, dengan NIM 1965105. Nah, di sini kita punya data biaya standar. Di sini ada bahan baku yang terdiri dari satu bahan baku utama, yaitu nira aren. Bahan bakunya memang satu karena gula yang kita hasilkan ini memang murni dari nira aren tanpa campuran apapun. Jadi bahan bakunya memang hanya satu. Kuantitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit per unit yang diproduksi itu membutuhkan 20 liter, sehingga harga satuannya di sini standarnya adalah 10.500. Dikalikan dengan 20 liter maka didapatlah jumlah 210.000. Nah, kenapa unit yang kita gunakan ini peti? Karena kita ini merupakan pabrik ya. Jadi yang menjadi hasil akhir yang kita jual itu bukan per pieces, namun dalam bentuk peti gitu ya, yang jumlahnya memang di dalam situ banyak pieces, di mana nanti akan disalurkan kepada distributor. Oke, berikutnya untuk tenaga kerja, di sini ada bagian produksi yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Standar jam kerjanya di sini ditetapkan 1 jam. Kemudian untuk satu petinya harga satuan yang ditetapkan di sini adalah 14.500. Kemudian untuk overhead pabrik tetap di sini ada biaya penyusutan. Kuantitas standarnya kita gunakan 1 jam, kemudian harga satuannya itu diperkirakan Rp251.
jika dikalikan maka totalnya akan sama, yaitu Rp251 per peti. Berikutnya untuk overhead pabrik variabel, di sini ada biaya air, listrik voucher, kayu bakar, plastik roll, dan juga bagian packing ya, tenaga kerja tidak langsung. Oke, untuk air di sini kuantitasnya sekitar 0,2 liter dengan harga satuannya mungkin per liternya itu sekitar Rp75,92. Nah, kemudian dikalikan dengan 0,2 maka didapatlah jumlah 15,18 per peti. Oke, selanjutnya untuk listrik voucher yaitu kuantitasnya 0,2 watt, kemudian harga satuannya 37,4 dikalikan dengan 0,2 tadi maka diperoleh 7,48 per peti. Oke, selanjutnya untuk kayu bakar itu kuantitasnya diperkirakan membutuhkan 1,3 ikat. Nah, sedangkan harga satuannya adalah 1.200. Sehingga dikalikan 1,3 maka diperoleh Rp1.560. Selanjutnya untuk plastik roll yang digunakan untuk packing itu kuantitasnya bisa diperkirakan sekitar 0,02 roll. Nah, per mungkin kisaran Rp800 ya. Nah, dikalikan 0,02 maka totalnya adalah Rp16. Selanjutnya untuk bagian packing tenaga kerja tidak langsung ini tergolong dengan overhead pabrik variabel ya, makanya dia masuk di golongan overhead pabrik variabel. Di sini kuantitasnya adalah standarnya 1 jam, kemudian harga satunya 5.200 dan totalnya juga sama 5.200. Total keseluruhannya untuk kuantitas 1,72. Kemudian untuk harga satuannya Rp2.113. Kemudian untuk total yaitu Rp6.798,66. Selanjutnya untuk overhead pabrik total, di sini kita bisa mendapatkannya dari nominal Rp6.798,66 ini ditambah dengan overhead tetap yaitu Rp251, maka didapatlah Rp7.050 per peti. Oke, selanjutnya untuk biaya produksi total, di sini kita bisa mendapatkannya dari jumlah 210.000 bahan baku, 14.500 tenaga kerja, ditambah overhead pabrik total 7.050, maka diperoleh nominal sebesar Rp231.549,86 per peti. Baik. Selanjutnya di sini kita punya data biaya sesungguhnya. Untuk biaya bahan baku di sini kuantitasnya masih sama, harga satuannya yang berbeda yaitu 10.000. Jadi totalnya adalah 200.000 per peti. Kemudian untuk tenaga kerja bagian produksi masih sama kuantitasnya 1 jam. Harga satuannya untuk biaya sesungguhnya yaitu sebesar 14.400, totalnya sama yaitu 14.400. Selanjutnya untuk overhead pabrik total yaitu kuantitasnya digunakan kuantitas standar 1 jam dengan harga satuan 7.000. Kemudian totalnya adalah 7.000 per peti. Selanjutnya di sini kita punya informasi lainnya terkait jam kerja standar itu 110 jam kerja per hari. Ini bisa diumpamakan dari 5,5 jam per produksi. Jadi per produksinya itu per sekali produksinya membutuhkan waktu 5,5 jam untuk standarnya ya. Nah, kemudian dikalikan dengan 20 kali produksi per hari dengan menggunakan 10 kuali yang kita punya. Jadi 5,5 dikalikan dengan 20 kali produksi maka mendapatkan 110 jam kerja per hari. Kemudian baik, selanjutnya untuk jam kerja sesungguhnya yakni 100 jam kerja itu diperoleh dari 5 jam yang dihabiskan untuk sekali produksi dikalikan dengan 20 kali produksi sehingga diperoleh 100 jam kerja per hari. Dan selanjutnya untuk produk selesainya ditargetkan per hari itu adalah 100 peti. Untuk bahan baku dibeli per hari adalah 2.100 liter. Bahan baku yang dipakai per hari sebanyak 2.000 liter. Untuk produk dalam proses awal itu ada sebanyak 2 peti dengan tingkat penyelesaian masing-masing. Untuk bahan bakunya itu 100%, tenaga kerjanya 80%, BOP-nya sebesar 80%. Kemudian untuk produk dalam proses akhir itu sebanyak 1 peti
dengan tingkat penyelesaian bahan bakunya 100%, tenaga kerjanya 85%, dan BOP-nya 85%. Berikutnya untuk produk ekuivalen itu bisa dicari dengan rumus produk jadi dikurang PDP awal ditambah dengan PDP awal dikali 100% tingkat penyelesaian awal, kemudian ditambah dengan PDP akhir dikali tingkat penyelesaian akhir. Untuk produk ekuivalen BB itu 100 dikurangi 2 ditambah 2 dikali 100% dikurang 100% ditambah 1 dikali 100%, maka diperoleh nilai 99. Kemudian untuk produk ekuivalen tenaga kerja itu dicari dengan 100 dikurang 2 ditambah 2 dikali 100% dikurang 80% ditambah 1 dikali 85%, maka diperoleh 99,25. Nah, berikutnya di sini ada analisis selisih biaya bahan baku. Rumusnya adalah biaya bahan baku standar dikurang biaya bahan baku sesungguhnya. Nah, di sini ada yang pertama adalah selisih harga biaya bahan baku. Nah, rumusnya untuk mencari selisih harga ini bisa dicari dengan harga standar dikurang harga sesungguhnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Maka 10.500 kemudian dikalikan dengan 2.000 liter, kemudian mendapatkan nominal 1 juta rupiah. Selanjutnya ada selisih kuantitas biaya bahan baku dengan rumus perhitungan kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya dikalikan harga standar, yakni 99 untuk produk ekuivalennya dikalikan dengan 20 liter, kemudian dikurang dengan 2000 liter, kemudian dikali dengan 10.500 dan mendapatkan jumlah minus 210.000. Untuk total selisih biaya bahan baku maka bisa dihitung dengan 1 juta dikurang 1 juta dengan 1 juta ditambah minus 210.000 maka diperoleh 790.000 rupiah. Nah, untuk pembuktian kesesuaian hasilnya itu menggunakan rumus PE/BBB dikali harga pokok per unit. BBB dikurang harga sesungguhnya dikali biaya bahan baku sesungguhnya dan memperoleh jumlah yang sama setelah dilakukan perhitungan, yakni 790.000. Baik, selanjutnya di sini ada analisis selisih biaya tenaga kerja. Rumus untuk analisis selisih biaya tenaga kerja ini adalah biaya tenaga kerja standar dikurang dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya untuk tarif upahnya ya, dengan rumus perhitungan tarif standar dikurang dengan tarif sesungguhnya dikali dengan jam kerja sesungguhnya, yaitu 14.500 dikurang 14.400 dikalikan dengan 100 jam kerja sama dengan 10.000 rupiah. Selanjutnya ada selisih efisiensi upah dengan rumus perhitungan jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali dengan tarif standar, maka diperoleh angka 99,25 dikali 1 jam dikurang 100 jam kerja dikali 14.500, maka diperoleh minus 10.875 rupiah. Selanjutnya total selisih biaya tenaga kerja diperoleh dengan 10.000 ditambah minus 10.875 rupiah, maka didapatkan minus 875 rupiah. Dengan pembuktian hasil yang digunakan rumus produk ekuivalen BTK dikali itu setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil yang sama, yakni minus 875 rupiah. Selanjutnya di sini ada analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode 2 selisih. Yang pertama kita cari adalah selisih terkendali. Untuk BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar bisa dicari dengan BOP tetap, yaitu 200 jam dikali 251,2 rupiah, 50.240 rupiah. Kemudian BOP variabel 200 jam dikali 6.798,66 rupiah, maka diperoleh 1.359.733 rupiah. Jumlah BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar maka ditambahkan sehingga memperoleh 1.409.973 rupiah. Untuk BOP sesungguhnya yakni 700.000, sehingga selisih terkendalinya
yakni Rp709.973, yakni selisih menguntungkan. Kemudian di sini ada selisih volume, yaitu BOP harga pokok standar per unit. Biaya overhead tetap dengan rumus perhitungan produk ekuivalen BOP dikali jam standar dikali tarif BOP tetap standar, maka diperoleh 92,25 dikali 1 dikali Rp251, maka diperoleh Rp224.932. Nah, kemudian untuk biaya overhead variabelnya di sini rumus perhitungannya yakni produk ekuivalen BOP dikali jam standar dikali tarif standar BOP variabel, yakni 99,25 dikali 1,72 dikali Rp6.799 diperoleh Rp1.160.600. Untuk jumlah BOP harga pokok standar per unit itu diperoleh dengan menambahkan yang di atasnya sehingga diperoleh Rp1.185.532. BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar yakni 1.409.973, sehingga jika diselisihkan maka diperoleh minus Rp224.441. Metode dua selisih ini kemudian untuk selisih terkendali dan selisih volumenya akan diselisihkan, maka Rp709.973 akan diselisihkan dengan nominal minus Rp224.441, maka diperoleh Rp485.532, yang pada perhitungan ini merupakan selisih menguntungkan. Selanjutnya di sini ada analisis selisih biaya produksi dengan metode harga standar, yakni ditampilkan dalam bentuk laporan atau bagan ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk selisih harga bahan baku yakni tadi 1 juta, yakni merupakan selisih menguntungkan. Kemudian selisih kuantitas bahan baku minus 210.000, selisih tidak menguntungkan. Selisihnya berupa selisih bahan baku yang diperoleh nominal 790.000 merupakan selisih menguntungkan. Selisih tarif upah yakni Rp10.000, selisih menguntungkan. Kemudian selisih efisiensi upah yakni minus Rp10.875.000 yang merupakan selisih tidak menguntungkan. Kemudian selisih PTK-nya minus Rp875.000. Dan metode dua selisihnya tadi untuk selisih terkendali Rp709.973, kemudian selisih BOP-nya jadi sebesar Rp485.532. Jadi untuk selisih biaya bahan baku, selisih PTK dan selisih BOP ini semuanya dijumlahkan ya, sehingga diperoleh nominal Rp1.274.657 yang merupakan selisih menguntungkan. Jadi untuk analisa selisih biaya standar produksi gula merah lengkap lancar adalah menguntungkan sebesar Rp1.274.657. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Kinanti dengan NIM 19651020 akan melanjutkan penjelasan tentang analisis kelayakan investasi. Jadi, kelayakan investasi ini tidak bisa dinilai hanya berdasarkan dari asumsi atau keyakinan saja, tetapi harus dianalisis secara mendalam dari berbagai aspek. Tanpa pertimbangan yang matang, investasi ibarat membeli kucing di dalam karung, artinya investor tidak mengetahui secara jelas penanaman modal yang dilakukan tersebut menguntungkan atau tidak. Jadi, gula merah lengkap lancar ini memiliki beberapa surat atau data dan dokumen untuk menunjukkan keabsahan atau kelegalan usahanya. Sebagai contoh, yang pertama ada SKU, yaitu surat keterangan usaha. Gula merah lengkap lancar ini memiliki surat keterangan usaha atau SKU, yaitu dokumen administratif yang pemerintah keluarkan melalui kelurahan atau kecamatan. SKU yang dimiliki oleh gula merah lengkap lancar ini digunakan sebagai satu dari 3 persyaratan untuk melegalkan usaha. Dapat dilihat contohnya seperti yang ada di sebelah saya ini.
Yang kedua, ada surat izin usaha atau surat izin tempat usaha, yaitu SITU. Peran perusahaan pengelolaan gula merah di Desa Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ini telah mendapatkan izin lokasi usaha atau surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Contohnya seperti di samping saya. Yang ketiga yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Jadi surat izin usaha perdagangan atau SIUP ini juga dimiliki oleh usaha gula merah Langkap Lancar yang didapatkan dari OSS atau Online Single Submission, yang mana merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau juga wali kota, yang dilakukan secara elektronik dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Jadi, gula merah Langkap Lancar ini membuat SITU atau surat izin tempat usaha dan SIUP atau surat izin usaha perdagangan agar usaha ini sah dan legal di mata hukum. Dan contohnya dapat dilihat seperti di sebelah saya. Selanjutnya yang keempat yaitu nomor induk berusaha atau NIB. Jadi nomor induk berusaha ini mencakup SKU, SITU, dan SIUP untuk menjamin legalitas usaha dan untuk mendapatkan fasilitas terhadap bantuan dari pemerintah. Nomor induk berusaha ini juga tidak hanya dijadikan sebagai identitas usaha, namun juga sebagai TDP atau tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor atau API, dan akses kepabeanan. Gula merah Langkap Lancar memiliki NIB juga untuk membuat sertifikasi halal serta standar nasional Indonesia atau SNI untuk menjamin produk yang dibuat sesuai dengan syariat Islam dan berstandar nasional. Karena gula merah yang diproduksi oleh perusahaan Gula Merah Langkap Lancar ini didistribusikan ke seluruh Indonesia, yang mana mayoritas penduduk Indonesia ini menganut agama Islam, sehingga gula merah Langkap Lancar ini perlu memiliki sertifikat halal untuk produknya. Dan contohnya ada di sebelah saya. Yang kelima ada NPWP. Jadi NPWP ini merupakan nomor pokok wajib pajak yang mana terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada perorangan dan yang kedua ada badan. Gula merah Langkap Lancar ini memiliki nomor pokok wajib pajak dengan jenis badan untuk mengurus pajak usaha dan mengajukan kredit ke bank. NPWP ini juga digunakan untuk mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP. NPWP pun dianggap sebagai identitas wajib bagi individu maupun badan yang berurusan dengan pajak. Contoh NPWP dari Gula Merah Langkap Lancar ini ada di sebelah saya. Lalu masuk ke aspek ekonomi dan budaya. Yang pertama ada aspek ekonomi, yaitu gula merah yang diproduksi di Desa Langkap Lancar ini memiliki pengaruh pada ekonomi di wilayah sekitar perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar yang ingin mendapatkan pekerjaan. Dari hal tersebut juga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Desa Langkap Lancar, karena kesejahteraan masyarakat menjadi tolak ukur dalam menentukan pendapatan per kapita. Selanjutnya yang kedua ada aspek budaya, yaitu selain berpengaruh pada aspek ekonomi, perusahaan gula merah di Desa Langkap Lancar ini juga berpengaruh pada aspek budaya seperti makanan khas daerah dari Jawa Barat, khususnya ya di Desa Pangandaran yang komposisinya ini terkandung gula merah seperti dodol, opak Pangandaran. Kemudian masuk ke aspek pasar. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi gula merah Langkap Lancar ini sangat dibutuhkan oleh konsumen, yang mana gula merah ini merupakan bahan baku, produksi atau bahan campuran untuk suatu usahanya. Peluang pasar untuk memenuhi kebutuhan pemanis pada pasar konsumsi ini relatif besar, ditambah produk gula nira ini cenderung memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk gula pasir atau gula putih, yakni memiliki kandungan nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan gula pasir ataupun gula putih. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah salah satu strategi dalam dunia bisnis dalam mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pasar. Segmentasi pasar ini digunakan oleh usaha gula merah Nira Langkap Lancar untuk menggunakan segmentasi psikografis, yang dimana aspek yang diperhatikan dalam usaha gula merah Langkap Lancar ini ialah terkait dengan ketertarikan target pasar terhadap produk gula merah Nira Langkap Lancar. Dan yang ketiga ada target pasar. Peran pedagang, perantara dalam hal perdagangan gula merah Nira Langkap Lancar ini sangat berpengaruh dalam pemasaran produk gula merah Langkap Lancar, karena mereka akan mendistribusikan produk gula merah ini kepada konsumen akhir, baik konsumen rumah tangga, pedagang pasar, sampai dengan industri. Dan yang keempat ada nilai tambah. Ada 3 poin penting yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah dari produk gula merah Langkap Lancar ini, yaitu kualitas produk, yang dimana produk gula merah Langkap Lancar ini
secara umum telah memenuhi standar kualitas. Selanjutnya ialah inovasi produk yang dimana dapat dilihat bahwa Gula Merah Nira Langkap Lancar selalu memproduksi gula merah setiap harinya, di mana air nira yang diperoleh dari pengepul atau penyadap ini langsung diolah sehingga kualitasnya ini dapat terjamin. Dan dapat dilihat pula, Gula Merah Langkap Lancar ini meningkatkan inovasi produknya dan dapat menjadi nilai tambah bagi produk tersebut. Selanjutnya, yang menjadi nilai tambah dari produk Gula Merah Nira Langkap Lancar ini ialah dari packaging atau pengemasannya. Jadi, Gula Merah Nira Langkap Lancar ini menggunakan peti sebagai packaging atau pengemasannya untuk menjamin keamanan dari produk gula merah tersebut agar sampai ke tangan pelanggan atau konsumen dengan aman dan dapat mengurangi terjadinya kerusakan. Yang kelima, ada masa hidup produk. Jadi masa hidup produk dari Gula Merah Langkap Lancar ini dapat bertahan sekitar 1 bulan dengan memperhatikan cara penyimpanan gula merah ini. Dan yang keenam, ada struktur pasar. Struktur pasar ini merupakan karakteristik pasar seperti elemen, jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan dalam rintangan pasar. Dalam struktur pasar, usaha Gula Merah Nira Langkap Lancar ini dapat dilihat dari segi permintaan produk gula merah nila di Desa Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dalam 1 bulan diperkirakan mencapai 60 ton. Pengetahuan konsumen terhadap produk gula merah nila ini sebagai substitusi gula pasir masih rendah. Selama ini, gula merah nira lebih banyak dikenal sebagai keperluan industri dibandingkan untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Dan yang ketujuh, ada persaingan dan strategi pesaing. Dalam setiap perusahaan pasti akan mengalami yang namanya persaingan, begitupun juga dengan usaha Gula Merah Langkap Lancar. Walaupun mengalami persaingan, yang mana menjadi pesaing dari usaha Gula Merah Langkap Lancar ini ialah orang-orang atau pengusaha gula merah yang ada di sekitar Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, ukuran pasar. Ukuran pasar merupakan faktor kunci dalam melakukan analisis pasar. Dimensi analisis pasar ini dapat diukur berdasarkan penjualan saat ini dan penjualan yang potensial. Dalam analisis ukuran pasar, biasanya semakin besar pasar maka semakin banyak pula pesaing. Ukuran pasar terhadap Gula Merah Nira Langkap Lancar ini dapat dilihat dalam tingkatannya, yang dimana pemasarannya ini sudah sampai ke luar daerah. Lalu yang ke-9, ada pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar merupakan kenaikan permintaan akan produk atau pelayanan tertentu dari waktu ke waktu. Usaha Gula Merah Nira Langkap Lancar ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya permintaan terhadap Gula Merah Nira Langkap Lancar ini untuk pasar lokal atau dalam negeri. Pada UMKM di Desa Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa setiap UMKM dalam sebulan ini memperoleh pesanan 60 ton. Dan yang ke-10, ada pangsa pasar. Produk Gula Merah Nira Langkap Lancar ini memiliki pangsa pasar yang potensial dan masih terbuka lebar, khususnya sebagai bahan baku industri makanan. Oleh karena itu, jika diperoleh akses secara langsung, akan mengurangi ketergantungan kepada pedagang pengepul atau pedagang gula merah nira. Selain itu, dengan ketersediaan akses pemasaran langsung, maka para pengrajin gula merah nira ini dapat membaca peluang dengan lebih cepat dan lebih tepat. Selanjutnya masuk ke aspek manajemen. Yang pertama ada kepemilikan. Jadi usaha pengelola gula merah di Desa Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ini dikelola oleh Bapak Adnan Hadira, yang mana usaha Gula Merah Langkap Lancar ini sudah berdiri dari tahun 2012 hingga sekarang. Dan yang kedua ada karyawan. Rata-rata jumlah karyawan yang dimiliki oleh setiap pengusaha atau pengrajin UMKM Gula Merah Langkap Lancar ini berjumlah 17 orang karyawan, tidak termasuk pemilik sebagai manajemen. Meski tergolong usaha mikro atau kecil dan menengah, karyawan dari usaha Gula Merah Nira Langkap Lancar ini merupakan pengrajin atau pengusaha gula merah nira sangat memerlukan tenaga kerja yang berpengalaman. Baik, selanjutnya untuk aspek keuangan, kembali lagi bersama saya Anita Devi Lestari yang akan menjelaskan. Jadi sebelum masuk ke analisis pada aspek keuangan ini, kita memerlukan yang pertama adalah data arus kas. Jadi di sini saya buat proyeksi arus kasnya, periodenya dalam setahun. Jadi untuk yang pada baris pertama itu menunjukkan bulan, gitu ya. Jadi di sini yang pertama disusun adalah rencana produksi. Jadi di sini saya buat setiap bulannya itu ada kenaikan rencana produksi, ya, dalam jumlah unit peti. Berikutnya untuk cash flow, yang pertama di sini ada kas tersedia awal bulan.
di sini dipermisalkan 220 juta kas awal bulannya. Kemudian untuk biaya-biaya yang tertera di sini, cash outflow, ini adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya yang juga tersedia dan tertera pada laporan harga pokok serta laporan laba rugi. Semua biayanya akan dijumlahkan di sini. Kemudian di sini jumlahnya terdapat sebesar Rp214.547.538. Dengan sisa kas ini diperoleh dari 220 juta dikurang dengan 214 juta sekian, itu didapatlah Rp5.252.462. Kemudian cash inflow hasil penjualan ini 300 juta ya. Kemudian kas yang tersedia akhir bulan itu diperoleh dengan menambahkan sisa kas yang ada 5 juta sekian ditambah dengan 300 juta, maka diperoleh Rp350.252.462. Nah, kemudian kas yang tersedia di akhir bulan pertama itu akan menjadi kas tersedia awal bulan pada bulan kedua, dan begitu seterusnya. Baik, di sini untuk perhitungannya sama saja sampai pada bulan ke-12 itu sama perhitungannya, cuma angkanya saja yang dibuat ada yang berbeda seperti itu. Yang pertama ini kita akan menghitung net present value. Nah, di sini dijelaskan untuk rumus dan juga cut-off-nya. Jadi kelayakan investasi dengan metode net present value ini dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Keuntungan bersih tersebut dihitung dari selisih nilai sekarang investasi dengan aliran kas bersih yang diharapkan dari proyek atau investasi di masa yang akan datang atau pada periode tertentu. Penilaian kelayakan investasi dengan pendekatan NPV ini merupakan metode kuantitatif yang mampu menunjukkan layak tidaknya suatu proyek atau suatu investasi. Perhitungan NPV dirumuskan sebagai berikut. NPV sama dengan sigma PV tik dikurang A0. NPV sama dengan PV1 ditambah PV2 ditambah PV selanjutnya sampai akhir ya. Kemudian dikurangi A0. PV sama dengan NCF dikali diskon factor. Dengan diskon factor rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah R dikali T. Oke, di sini dengan keterangan NPV itu merupakan singkatan dari net present value, PV merupakan singkatan present value, NCF merupakan aliran kas, A0 merupakan investasi yang dikeluarkan pada awal tahun, R adalah biaya modal, T adalah periode waktu investasi atau proyek. Nah, jadi pengambilan keputusan investasi dalam metode ini menggunakan asumsi sebagai berikut. Jika NPV 0 lebih dari NPV 1, maka investasi atau proyek itu dinilai tidak layak karena beresiko mengalami kerugian. Jika NPV 0 kurang dari NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai layak karena berpotensi menghasilkan keuntungan. Nah, jika NPV 0 itu sama dengan NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai tidak layak karena tidak menghasilkan keuntungan atau dalam posisi BEP. Baik, selanjutnya untuk analisa menggunakan metode NPV, Net Present Value, akan lebih jelasnya biar mudah untuk dipahami, saya akan menjelaskannya melalui file Excel. Baik, di sini yang pertama untuk tahunnya ada 10 tahun dengan anggapan perusahaan ini dimulai pada tahun 2012 sampai 2021. Oke, jadi untuk biaya total ini merupakan jumlah dari investasi peralatan dan bangunan yang diperoleh dari daftar aktiva tetap dan bangunan yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Oke, kemudian untuk yang tahun pertama ini merupakan hasil penjumlahan dari arus kas yang ini dari sheet arus kas. Jadi jumlah biaya per bulan ada 12 bulan di sini sampai akhir itu dijumlahkan semua.
kemudian hasilnya diletakkan di sini dalam periode setahun. Jadi ada 12 bulan, jadi setiap bulannya itu biayanya ditambahkan, maka diperoleh jumlah 4 miliar sekian. Nah, ini untuk anggapan tahun-tahun berikutnya itu adalah sama. Berikutnya untuk data inflasi, untuk persentasenya ini saya mendapatkannya dari data rata-rata inflasi yang terjadi setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Kemudian untuk jumlah inflasinya, yakni jumlah biaya total dikalikan dengan persentase inflasi, maka diperolehlah jumlah 200 juta sekian dan sampai ke bawahnya itu dengan cara yang sama. Kemudian untuk total biaya total setelah inflasi sekitar 4 miliar 800 juta sekian itu didapatkan dari jumlah biaya yang ini itu ditambahkan dengan besaran inflasinya. Jadi 4 miliar 600 juta sekian ditambah 200 juta sekian didapatlah 4 miliar 800 juta sekian. Kemudian untuk total pendapatannya ini akan diperoleh dari arus kas yang ini. Jadi untuk pendapatan setiap bulannya ini tergantung dari volume produksinya juga yang berubah-ubah dan meningkat setiap bulannya. Nah, ini semuanya untuk 12 bulan ini akan ditambahkan dan menjadi jumlah nominal yang ada di total pendapatan ini. Seperti itu. Dan untuk tahun-tahun berikutnya itu anggapannya adalah sama. Berikutnya untuk laba sebelum pajak akan diperoleh dari total pendapatan dikurangi dengan biaya total setelah inflasi, maka diperoleh jumlah 1 miliar 800 juta sekian. Dan untuk ke bawahnya itu caranya sama. Selanjutnya untuk pajak ini asumsinya adalah 1%, maka laba sebelum pajak dikalikan dengan 1% didapatlah jumlah 18 juta sekian dan ke bawahnya caranya sama. Selanjutnya untuk laba bersih di sini diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan jumlah pajaknya, maka diperoleh 1 miliar 800 juta sekian. Untuk ke bawahnya itu caranya sama juga. Nah, berikutnya untuk DF 15%. Ini asumsinya 15%. Nah, ini caranya adalah seperti rumus yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yakni 1 dibagi 1 ditambah 0,15, yakni persentasenya 15 dibagi 100, maka diperoleh 0,15, tutup kurung, kemudian dipangkatkan dengan tahunnya. Untuk tahun pertama ke pangkat 1, tahun kedua pangkat 2, seperti itu. Maka didapatlah angka-angka sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk present value-nya, karena ini 0, sehingga present value-nya adalah minus 173 juta sekian. Nah, untuk present value-nya ini akan diperoleh dari laba bersih dikalikan dengan DF. Seperti itu. Nah, untuk ke bawahnya caranya sama. Dan jumlah total present value ini adalah jumlah dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Selanjutnya untuk total net present value ini diperoleh dari jumlah present value-nya, kemudian ditambahkan dengan jumlah present value dari tahun 0. Nah, karena di sini artinya ini menguntungkan karena apa? Di sini untuk cut off-nya adalah jika net present value dari net present value pada tahun pertama, maka investasi atau proyek tersebut dinilai layak, berpotensi menghasilkan keuntungan. Nah, ini untuk tahun 0 itu lebih kecil ya daripada tahun pertama. Jadi untuk analisis menggunakan metode NPV ini, perusahaan produksi
gula merah langka pelancar dinilai layak karena berpotensi akan menghasilkan keuntungan. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya, yakni tentang aspek keuangan. Yang ketiga, yakni tentang internal rate of return atau IRR, yang dimana metode internal rate of return atau IRR ini mengukur kelayakan suatu investasi berdasarkan tingkat suku bunga yang dapat menjadikan jumlah nilai sekarang keuntungan yang diharapkan sama dengan jumlah nilai sekarang dari biaya modal atau NPV sama dengan 0. Bagaimana bisa? Dalam metode ini, time value of money telah diperhitungkan sehingga arus kas yang diterima telah diskontokan atas dasar biaya modal yang kemudian atau tingkat bunga yang telah ditetapkan di awal. Untuk menghitung nilai IRR harus dilakukan dengan cara trial and error atau menggunakan tabel tingkat bunga. Adapun formula penghitungan IRR sebagai berikut. IRR sama dengan R1 ditambah PV1 dikurang PV0 dibagi dengan PV1 dikurang PV2 dikali dengan R1 dikurang dengan R2, yang dimana keterangan IRR itu sendiri ialah internal rate of return, R1 merupakan tingkat bunga pertama, R2 tingkat bunga kedua, dan PV merupakan present value. Di mana penggunaan pengambilan keputusan investasi berdasarkan metode IRR ini dapat menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, suatu investasi dikatakan layak jika nilai IRR yang dihasilkan lebih besar dari tingkat bunga yang diterapkan. Yang kedua, suatu investasi dikatakan tidak layak jika nilai IRR yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat bunga yang diterapkan. Dengan menganalisis kelayakan investasi, investor dapat mengetahui secara jelas prospek dari proyek atau investasi tersebut apakah menguntungkan atau tidak. Secara lebih lanjut, tindakan pengamatan modal atau penanaman modal pada suatu proyek yang menguntungkan bisa memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa yang akan mendatang. Jika diketahui bahwasanya tingkat pengembalian modalnya sangat minim, maka akan sangat merugikan untuk investor itu sendiri. Maka sangat penting dalam menganalisis kelayakan investasi bagi investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam suatu perusahaan atau suatu industri. Oke, ini merupakan perhitungan dari IRR atau internal rate of return industri gula merah langka pelancar ya teman-teman sekalian, di mana tingkat bunga yang ditetapkan di awal ialah 15% dan 60%, sehingga di sini kita memperoleh nilai PV-nya sebesar yang untuk tingkat bunga 15% ialah sebesar 9.241.224.808 rupiah, dan untuk tingkat yang 60% sebesar 2.993.241.929 rupiah, dengan total investasinya sama sebesar 173.762.500 rupiah, yang dimana total NPV-nya untuk tingkat bunga yang 15% ialah sebesar 9.047.462.308 rupiah, dan untuk yang tingkat 60% sebesar 2.819.479.429 rupiah, yang dimana kita akan memperoleh nilai IRR secara keseluruhan ialah sebesar 80%, yang dimana ini lebih tinggi daripada tingkat bunga yang telah ditentukan, yakni sebesar 15% dan bunga 60%. Jadi dapat dikatakan bahwasanya investasi di industri gula merah langka pelancar ini dikatakan layak dikarenakan lebih besar dari tingkat bunga yang ditentukan di awal, yakni sebesar 80%. Oke teman-teman, aspek keuangan yang selanjutnya yakni poin 4 tentang break even point atau BEP dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk menghitung BEP itu sendiri, kita akan memperoleh data awal perhitungan seperti biaya tetap dan biaya variabelnya. Di sini biaya tetapnya terdiri atas biaya gaji dan biaya penyusutan, dengan total biaya tetapnya sebanyak 732.259.500. Kemudian dengan biaya variabelnya yang terdiri atas listrik, air, kayu bakar, plastik roll, biaya gaji bagian packing, dan biaya transportasi, dengan total biaya variabelnya sebesar Rp273.792.000. Kemudian untuk perhitungan BEP industri gula merah langka pelancarnya itu sendiri, ini dihitungnya per tahun ya teman-teman, di mana jumlah unit produk yang dihasilkan per tahunnya ialah sebesar 31.200 peti.
Kemudian biaya tetapnya 732.259.500. Total biaya variabelnya sebesar 273.792.000 rupiah. Kemudian di sini total penjualannya yakni sebesar 9.360.000.000 dan memperoleh biaya variabel per unitnya sebesar 8.775,38 rupiah. Yang dimana kita di sini memiliki harga jual per unitnya sebesar 300.000 dan biaya variabel dibanding dengan penjualan ialah 0,03%, di mana BEP dalam unitnya kita akan memperoleh hasil sebesar 2.514 dan BEP dalam rupiah kita akan memperoleh 754.324.457 rupiah, di mana kapasitas produksi dari industri gula merah Rangkap Lancar itu sendiri mampu memproduksi sebanyak 100 peti per harinya, di mana dengan hari kerja selama 26 hari karena dipotong hari libur selama seminggu sekali yakni 4 hari. Kemudian dari industri gula merah ini dapat memproduksi per bulannya sebesar 26 dikalikan dengan 100 peti yakni 2.600 peti per bulannya, sehingga dalam 1 tahun mampu menghasilkan sebanyak 31.200 peti dan di atas dari titik impas yakni 2.514 unit ya teman-teman sekalian. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya usaha gula merah Rangkap Lancar ini layak untuk dilanjutkan dikarenakan BEP tingkat produksi yang dilakukan itu lebih besar dari BEP dalam unit yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian aspek keuangan selanjutnya yakni poin 5 tentang payback period atau PP, di mana jika NPV mengukur tentang investasi dari profitabilitasnya, maka metode payback period atau PP ini mengukur kecepatan pengembalian investasi yang dilakukan oleh investor tersebut. Oleh sebab itu, satuan ukuran yang dihasilkan bukan dalam bentuk persentase ataupun rupiah, melainkan waktu. Jika nilai PBP lebih cepat atau singkat dari yang disyaratkan, artinya investasi memiliki kelayakan. Sebaliknya, apabila nilai PBP lebih lambat atau lebih lama, berarti mengkondisikan tidak layaknya suatu investasi. Adapun formula untuk menghitung nilai PBB sebagai berikut. Jika arus kas per tahunnya sama jumlahnya, jadi rumusnya PP atau PBP investasi awal dibagi dengan arus kas dikalikan dengan 1 tahun. Kemudian jika arus kas per tahunnya berbeda jumlahnya, maka kita dapat menggunakan rumus PBV atau PP sama dengan N ditambah buka kurung A dikurang B dibagi C dikurang B dikalikan dengan 1 tahun. Keterangannya, untuk N itu sendiri merupakan tahun terakhir di mana jumlah arus kas belum siap menutup investasi awal. A merupakan jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N dikurang 1. Nah, ini merupakan perhitungan payback period dari industri gula merah Rangkap Lancar ya teman-teman sekalian, di mana nilai investasinya ialah sebesar 173.762.500 rupiah. Kas bersih dalam proses tahun pertama ialah sebesar 1.734.505.150 rupiah. Kemudian untuk sisa investasi tahun keduanya sebesar 1.551.742.650 rupiah. Dan di mana proses untuk tahun kedua ini sama dengan kas bersih dalam proses tahun pertama ya teman-teman, sebesar 1.734.505.150 rupiah, yang dimana ini memperoleh hasil sebesar 0,900 atau 9%, kemudian dikalikan dengan 12 bulan yakni memperoleh hasil sebanyak 11 bulan. Jadi untuk tingkat pengembalian dari modal investasi yang diberikan ya sebesar 11 bulan kok di sini. Tapi dalam usaha industri gula merah Rangkap Lancar itu sendiri jangka waktu untuk pengembalian modalnya kurang dari 11 bulan tersebut sudah tertutupi teman-teman sekalian. Jadi dikatakan layak ya teman-teman untuk pengembaliannya dikarenakan waktunya lebih cepat dibandingkan dengan payback period yang ditentukan di sini. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke dalam aspek keuangan yang terakhir yakni probability index atau PI, yang dimana sesuai dengan namanya metode ini mengukur layak tidaknya suatu investasi dari indeks keuntungannya
dengan membandingkan antara nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih dengan nilai sekarang investasi. Suatu investasi disebut layak menurut metode ini apabila nilai PI lebih besar daripada 1 karena dinilai menguntungkan. Sebaliknya, jika nilai PI-nya lebih kecil daripada 1 artinya tidak menguntungkan sehingga investasi tersebut tidak layak. Untuk rumusan perhitungan nilai PI yakni yang pertama ialah PI sama dengan PV dibagi dengan I. Keterangannya, PI merupakan Profitability Index dan PV-nya present value nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih dan I-nya merupakan investasi. Oke, kemudian ini merupakan perhitungan ya teman-teman di mana kita menggunakan rumus yang saya jelaskan di awal tadi yakni PI sama dengan total present value kas bersihnya dibagikan dengan PV investasi. Diketahui total PV kas bersihnya sebesar 9.467.462.308 rupiah dan kemudian dibagikan dengan PV investasinya yakni 173.762.500 yang kemudian mendapatkan hasil sebesar 52,18 kali, yang dimana seperti dijelaskan di awal tadi bahwasanya jika nilai PI lebih besar daripada 1 maka dinilai menguntungkan. Sebaliknya, jika nilai PI lebih kecil daripada 1 artinya tidak menguntungkan. Jadi, di sini bisa dikatakan bahwasanya investasi kita atau perhitungan PI kita ini menguntungkan ya teman-teman karena total PI-nya ialah 52,18 kali, yakni lebih daripada 1. Jika kurang dari 1 maka tidak layak dan ini hasilnya lebih dari 1 jadi dapat dikatakan layak. Nah, sepertinya telah usai penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kemudian di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pabrik gula merah Langkap Lancar itu sendiri, di mana pabrik yang terletak di Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini memiliki sekitar 17 karyawan dengan satu pemilik sekaligus berperan sebagai admin atau pihak manajemen dalam pabrik tersebut. Pabrik ini menjual outputnya per unit dalam bentuk peti kepada distributor dan resellernya. Berdasarkan hasil proyeksi harga pokok yang dilakukan diperkirakan, perusahaan akan membutuhkan biaya sejumlah Rp22.740.000 per harinya dan Rp578.861.625 per bulannya dengan harga pokok per unit yang diperhitungkan sejumlah Rp221.827.000 per petinya dengan ditetapkan harga jual per unitnya atau per petinya seharga Rp300.000. Laba rugi bersih yang mungkin diperoleh diproyeksikan sejumlah Rp140.348.375 per bulannya dan Rp7.333.060 per harinya dengan proyeksi keseimbangan neraca yang diperoleh sebesar Rp623.762.500. Analisis biaya standar yang dilakukan mendapatkan selisih keseluruhan biaya produksi standar sebesar Rp1.274.657 yang kemudian menghasilkan hasilnya ialah menguntungkan. Analisis kelayakan investasi yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek berupa aspek hukum, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek manajemen, dan aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ini terdiri atas NPV, IRR, BEP, BPB atau PP atau payback period, dan yang terakhir ialah PI, dan mendapatkan hasil bahwa usaha industri gula merah Langkap Lancar ini layak sebagai objek investasi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan atau industri di usaha kami ini. Kemudian saran yang kami berikan ialah saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, yakni menyarankan apabila ingin berinvestasi pada jenis usaha ini lebih memperhatikan lagi dari segi pasokan nira yang mencukupi setiap harinya agar produksi dapat terus berjalan, dikarenakan perusahaan dalam hal ini ditargetkan sebagai tipe usaha manufaktur yang memproduksi secara massal dalam jumlah besar, yakni 60 ton per bulan, sehingga pasokan bahan baku harus mencukupi dan mencapai target profit yang diinginkan. Jadi untuk para investor disarankan untuk dapat memperhatikan lagi untuk bahan baku, untuk menanyakan kembali bagaimana kesediaan bahan baku dalam proses produksi yang dilakukan dalam industri gula merah Langkap Lancar ini.
Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang usaha industri gula merah lengkap lancar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Terima kasih.